Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di seputar Minang, Dapan Mulifa Channel. Jadi Jepang menduduki Minangkabau pada tahun 1942 tanggal 13 Maret. Dan tanggal 17 Maret 1942, Jepang dapat menguasai seluruh kota-kota yang ada di Sumatera Barat ketika itu, tanpa perlawanan dari Belanda sedikit pun. Seiring dengan itu, diadakannya serah terima dari tentara Belanda ke tentara Jepang. Dan akhirnya Jepang menguasai seluruh administrasi yang ada di Minangkabau pada ketika itu. Tapi uniknya pada ketika itu, rakyat Minangkabau menyambut hangat kedatangan Jepang. Di Minangkabau sendiri pada ketika itu, Soekarno sedang berada di Padang. Dan Soekarno meyakinkan rakyat Minangkabau untuk bisa bekerja sama dengan tentara Jepang. Penyambutan untuk orang Jepang ini di Minangkabau sangat hangat ketika itu. Pada tahun 1943, Jepang mendirikan Gyugun, namanya Gyugun. Jadi Gyugun ini di Padang dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Nah, Khatib Sulaiman yang merekrut seluruh perwira-perwira Gyugun ini di Padang. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Jepang tidak terlalu banyak merubah sistem pemerintahan. Dia hanya merubah nomenklatur saja, dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang, seperti Sumatera Weskas menjadi Sumatera Nesi, Kaigunsu, asisten residen menjadi Bun Suco, Audeling menjadi Bun, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena bangsa Jepang yang datang pertama kali adalah serdadu-serdadu yang tidak mengerti soal pemerintahan sipil. Selain itu, Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya bekerja dengan Belanda. Bahkan Jepang tidak melarang rakyat mengibarkan bendera merah putih bergandengan dengan bendera Hinomaru. Rakyat diberikan kebebasan untuk mendirikan perkumpulan dan sekolah-sekolah yang bergerak di bidang sosial, terutama mengurangi akses terhadap perang. Jadi keadaan tersebut tidak berlangsung begitu lama di Minangkabau. Apalagi keperluan Jepang untuk menghadapi tentara sekutu yang kembali masuk ke Indonesia menjadi besar, sementara sumber penghasilan orang-orang Jepang yang ada di Indonesia ini tidak terlalu bertambah. Oleh karena itu, eksploitasi orang-orang Jepang ini untuk rakyat Indonesia mendadak menjadi berubah. Dan orang-orang Jepang memaksa untuk rakyat Indonesia bekerja di pabrik-pabrik olahan Jepang, dan orang-orang Jepang mendirikan perkumpulan-perkumpulan militeran untuk mendidik orang-orang Indonesia untuk melawan tentara Belanda dan sekutu yang masuk ke Indonesia ketika itu. Orang Jepang ini terpaksa ketika sekutu masuk ke Indonesia, orang Jepang ini mendadak menjepangkan seluruh Indonesia ini. Seperti nama-nama yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi Jepang. Mendadak anak-anak sekolah diajarkan bahasa Jepang. Mendadak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia diajarkan militer Jepang, seperti Heiho, pasukan Gyugun, pasukan Romusa, pasukan Kaibo, pasukan Saidan. Jadi tujuan orang Jepang ini membentuk kemiliteran-kemiliteran ini untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di Asia Timur Raya ketika itu. Di sini keunikan strategi ulama Minangkabau dalam menghadapi Jepang. Ulama ketika itu mendukung Jepang. Kewenangan Jepang ini justru digunakan oleh ulama Minangkabau untuk memanfaatkan keadaan ketika itu. Ulama meyakini rakyat Minangkabau melawan bangsa asing disebut juga perang sabil, termasuk Jepang itu sendiri. Tapi Jepang tidak mengetahui hal tersebut, karena ulama mengambil kesempatan dalam hal tersebut untuk mendekatkan Jepang dan melatih seluruh pemuda-pemuda menjadi tentara ketika itu. Sikap Jepang terhadap Islam di Indonesia telah digambarkan dalam prinsip-prinsip mengenai pemerintahan militer di wilayah pendudukan, Senryoshi Gunsei Jishi Yoko, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1942. Di dalamnya disebutkan bahwa agama-agama harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat. Kaum muslim harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat. Dengan demikian jelas bahwa upaya mendekati kalangan agama dan memberi tempat tersendiri dalam kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari operasi propaganda Jepang. Ulama-ulama Minangkabau oleh pemerintahan Jepang dianggap memiliki potensi untuk memanipulasi pikiran rakyat dalam rangka memobilisasi rakyat untuk perang Asia Timur. Tidak itu saja, Jepang telah membentuk beberapa organisasi ulama seperti Masumi dan kelembagaan yang akan berfungsi sebagai pengontrol, seperti Sumuka, seksi urusan agama di setiap keresidenan. Sebagai satu-satunya organisasi ulama di Minangkabau, Majelis Islam Tinggi MIT
meminta kepada Jepang agar diizinkan mendirikan Gyugun, dan pada saat bersamaan pemuda-pemuda di Minangkabau didorong untuk menjadi pasukan Gyugun agar mendapat pelatihan kemiliteran dari Jepang. Dengan dorongan tersebut, banyak pemuda-pemuda yang ada di Minangkabau ini berbondong-bondong masuk mendaftar menjadi Gyugun. Di antaranya mereka yang tercatat adalah Dahlan Jambek, Ismail Lengah, Syarif Usman, Dahlan Ibrahim, Sofyan Ibrahim, Atalib, Nur Matias, Sayuti Amin, Alwi Sultan Marajo, Safei Ali, Mahyudin Tone, Burhanuddin, Munir Latif, dan banyak lagi yang lainnya. Perekrutan calon-calon Gyugun ini dilakukan bersama-sama oleh Datuk Simarajo, Mahmud Yunus, dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam Indonesia, dan Khatib Sulaiman. Melalui ketiga tokoh itu, MIT meminta kepada pemuda-pemuda yang masuk Gyugun agar selalu berjiwa Islam dan nasionalis. Pemuda-pemuda terlatih dalam Gyugun inilah yang pada masa revolusi menjadi laskar-laskar rakyat pembentukan partai-partai dan organisasi di Minangkabau dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia. Nah, dukungan semua ulama-ulama telah membutakan mata pendudukan Jepang ketika itu. Disangkanya ulama-ulama Indonesia ini bersekutu dengan Jepang. Ternyata kesempatan ini diambil oleh ulama-ulama Minangkabau untuk menjadi bumerang bagi pendudukan Jepang itu sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama bersatu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sama seperti pendudukan Belanda ketika itu. Jadi di pendudukan Jepang, peran ulama Minangkabau ini sangat besar juga untuk kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mencegah penindasan dan pengabirian agama Islam yang ada di Indonesia, serta mempersiapkan pemuda-pemuda Islam untuk kemerdekaan Indonesia. Melawan secara terang-terangan ketika itu sebuah perlawanan yang sia-sia. Kehebatan ulama-ulama Minangkabau ini, dia mempunyai strategi sendiri untuk menghadapi Jepang. Dia mendekati Jepang, dan Jepang memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia menjadi tentara-tentara, pendidikan seperti militer, sosial, dan lain sebagainya, dengan alasan untuk menghadapi sekutu. Setelah sekutu pergi, Jepang sendiri menjadi musuh dari rakyat Indonesia yang telah dididiknya. Nah, seperti tentara Heiho, tentara Gaigun, tentara Kanpetai, pokoknya seperti itulah. Ulama pun mempunyai strategi demi kemerdekaan Indonesia ini. Jadi ulama adalah pahlawan juga bagi kita semua. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.